Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini menarik begitu ya. Johnny G Plate ditahan ya, Jokowi terjebak permainan Surya Paloh. Ada apa begitu ya? Dengan adanya seperti ini ya, saya apresiasi ya langkah dari Pak Surya Paloh yang tegar luar biasa begitu ya menghadapi Partai Nasdem goyahnya luar biasa hari ini. Para di luar sana banyak muncul spekulasi begitu ya. Tetapi apakah ini Jokowi terjebak permainan Surya Paloh? Bisa saja seperti itu begitu. Yang namanya korupsi itu kan musuh kita bersama sebenarnya. Dengan dua alat bukti kan sudah cukup untuk mentersangkakan orang begitu ya. Tetapi orang banyak mengkaitkan Partai Nasdem dengan si Johnny ini begitu ya. Walaupun memang benar dari kader Nasdem, tapi jangan bawa-bawa Nasdem. Tetapi perilaku korupsi itu adalah perilaku pribadi dan memperkaya pribadi begitu ya. Tetapi melihat di situasi dan perkembangan ya Pak Jokowi kena juga dampaknya luar biasa. Seperti ini ya komentar-komentar netizen. Ini komentar-komentar netizen ya, Johnny G Plate ditahan, Jokowi terjebak permainan Surya Paloh. Benarkah seperti itu ini? Jokowi santai aja kok terjebak, Om Brewo itu yang terjebak panik sekarang. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Benar, ini strategi luar halus ya. Hanya yang bisa meneliti dari awal sampai akhir ya, yang bisa tahu strategi ini. Seperti catur harus ada yang dikorbankan untuk mencapai tujuan utama. Alhasil inilah yang bisa dikatakan jebakan Batman, permainan yang seru. Banyak sekali pro dan kontra, tetapi kalau kita melihat permainan dari catur yang dimainkan oleh Pak Surya Paloh sangat halus sekali begitu ya. Bisa saja untuk memenangkan Anies Baswedan hari ini begitu ya. Partai rusak, kader rusak, ajaibnya mereka mencalonkan ya jadi capres. Pertanyaan apakah nanti itu capres, yaitu bakal Azazil. Apa ini maksudnya begitu ya? Apa tidak ada terbaik Surya Paloh terjebak permainan Jokowi ya? Ini ada yang terbalik ini. Gue yakin SP lebih cerdik dari Jokowi jika kita lihat ada permainan itu. Permainan apa sebenarnya begitu? Kita melihat peristiwa hari ini ketika melihat Anies Baswedan dicalonkan oleh Partai Nasdem dari awal itu sudah banyak bulian-bulian luar biasa kepada Partai Nasdem begitu. Apalagi ke Anies Baswedan begitu ya. Kalau memang ada intervensi dari segi apa kan itu harus jelas di situ begitu ya. Bahkan ya ini kalau benar kerugian sampai 8 triliun rasanya kalau mustahil parpol lain pendukung penguasa nggak terlibat nih yang diminta SP untuk diusut tuntas biar masyarakat ya tahu semua borok-borok orang parpol. Rasanya aneh kalau cuma ya berhenti proses hukum di JGP jadi malah jelas kalau ini ada intervensi ya. Kita harus transparansi kata Surya Paloh, melihat situasi semuanya begitu ya. Tidak hanya dari Partai Nasdem, dari partai yang lain juga harus diperiksa begitu. Nah, gue bilang juga apa ya, jangan cari borok yang ada aja masa diluarin ini. Tinggal diadu fakta hukum ya ke Jaksa RI ya punya bukti, begitupun pihak ya Plate Johnny dapat ya mengcounter di pengadilan. Jika disinyalir ada permainan politik kotor maka di kubu Pak Plate John banyak orang pinter dan kuat yang membuka permainan itu ya. Kita harus buka 8 triliun ya dari kalau nggak salah dari berapa ribu begitu kan, itu pun yang terrealisasi masih 900 begitu ya, itu pun masih ada yang mangkrak begitu kata Pak Mahfud MD begitu ya. Tetapi kalau ini dibuka begitu, siapa yang bermain di situ dengan anggaran triliun itu tidak bisa begitu ya direalisasikan begitu ya. Dan pemenangan adalah gerbong mereka yang menguasai sistem. Waktu membuktikan ya kasus EKTP Partai Merah Aman Merdeka karena yang dikendalikan adalah sistem. Ya bisa saja seperti itu begitu. Tetapi tidak hanya Partai Nasdem yang kemudian banyak korupsinya, partai-partai lain banyak yang korupsi begitu kan. Mungkin bisa saja masih belum kelihatan dan masih belum tahu begitu ya. Tetapi suatu saat nanti kan pasti ada kerugian negara kalau itu diaudit. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Johnny G Plate ditahan, Jokowi terjebak permainan Surya Paloh ya. Presiden Joko Widodo terlihat terjebak dengan permainan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan menahan Menteri Komunikasi dan Informatika Kominfo Johnny G Plate ya. Hal ini terlihat melalui analisa ya pengamat politik Rocky Gerung tentang penahanan Johnny G Plate oleh Kejaksaan Agung karena terlibat kasus korupsi BTS. Bahkan menurutnya keputusan Jokowi tersebut tidak menghitung opini publik karena sekarang masuk menganggap penahanan Johnny G Plate sebagai upaya menghalangi Nasdem untuk mencapreskan Anies Baswedan.
Tetapi sebaliknya keputusan Jokowi itu langsung menghukum Nasdem itu tidak menghitung opini publiknya. Ujar dikutip dari We Newsworthy dari YouTube Rocky Gerung. Karena opini publik justru menganggap yaitu dikerjain sebetulnya Nasdem itu demi menghargai Anies, itu juga satu paket, sambung Rocky Gerung. Artinya kalau memang ini terjebak dalam situasi seperti ini, apakah Partai Nasdem akan menyodorkan PJ dari Partai Nasdem sendiri terkait dengan di kementerian itu begitu? Saya rasa lebih baik semuanya Partai Nasdem total menjadi oposisi kalau seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini tarik semua dari kader dari kementeriannya, lalu kemudian menjadi oposisi sekalian di situ begitu ya. Ya, di satu sisi strategi Pak Surya Paloh biarkan Pak Jokowi yang memecat. Kira-kira seperti itu begitu ya. Ini kan sebenarnya menarik kalau kita berbicara tentang ini begitu kan. Seharusnya Pak Jokowi kita melihat situasi dan perkembangan politik hari ini begitu ya. Karena kita itu demokrasi begitu ya. Bahkan karena ini publik justru menganggap yaitu dikerjai sebetulnya Nasdem ya. Bahkan kemudian Paloh bisa kesal atau malah sebaliknya imbas penahanan menterinya karena bisa saja ini permainan untuk Jokowi. Kira-kira kalau kita bayangkan sekarang mungkin Pak Surya Paloh antara meringas artinya kesal atau tertawa kecil. Karena ini masuk dalam permainan gue itu Jokowi kira-kira begitu ya. Bahkan jika melihat detik Surya Paloh taktik Surya Paloh seperti memasang umpan agar Jokowi semakin panas dengan tetap menjagokan Anies untuk berlaga di pemilihan Pilpres di 2024. Karena tetap kalau kita lihat faktanya bahwa Surya Paloh dia memang umpankan supaya Jokowi makin lama makin panas batinnya, kira-kira berakhir di situ. Saya kira ini kecerdikan Surya Paloh, bisa saja seperti itu begitu. Karena mungkin dari elektabilitas Anies Baswedan sangat luar biasa, terus kemudian tetap bersikokoh begitu kan, dirayu Partai Demokrat tidak mau, dicegal, apalagi Partai Nasdem dirayu, Partai PKS dirayu agar Anies tidak bisa mencalonkan sebagai presiden. Ya bisa saja seperti itu, ada kepanasan Pak Jokowi begitu. Kalau memang ada yang mudah, kenapa minta yang sulit atau melakukan yang sulit? Ya gampang saja, aturlah Pak Prabowo menjadi wakilnya Pak Ganjar. Itu sudah dikatakan kemenangan di depan mata. Tetapi Pak Prabowo tidak mau juga begitu kan. Ya tidak mau dong, karena mungkin hanya capres. Kalau capres kan dia mau begitu ya. Jadi artinya mungkin satu prinsip luar biasa ketika Rocky Gerung menganalisa bisa saja itu terjadi. Kenapa? Karena bayangkan begitu ya, ia akan bingung mau berlabuh pada Pak Prabowo takut kalah, ke Pak Ganjar takut kalah, atau kedua-duanya kalah. Itu bisa saja seperti itu begitu. Ya inilah melihat peristiwa perkembangan politik hari ini, itu sah-sah aja secara demokratis begitu. Tapi saya rasa dengan adanya Giplet ditahan, ada kerugian negara, ya silahkan ditangkap begitu siapapun orangnya begitu kan. Apalagi itu adalah kader parpol dan siapapun begitu ya, yang kemudian memainkan atau melakukan tindak pidana korupsi atau mengambil uang rakyat semena-mena begitu kan. Ya itulah seharusnya kita tahu di situ begitu kan ya, hukum kita harus proses, harus harga itu begitu kalau ada tindak pidana korupsi. Tetapi dari cerita-cerita yang disampaikan Pak Surya Paloh mengatakan si Johnny Plate itu tidak mengaku korupsi, katanya begitu ya. Wallahu alam. Tetapi mari kita lihat perkembangan selanjutnya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.